Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Iqbahwati dengan NIM 2024010064. Saya dari SD 24F. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching mengenai keterampilan bertanya. Baik, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, pada semangat-semangat ya. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Di sini KM-nya siapa? Oh, Andi. Baik Andi. Andi, pimpin teman-temannya untuk baca doa ya. Ya, dimulai sekarang. Amin. Alhamdulillah, baca doa telah selesai. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sebentar Ibu tuh ambil absennya dulu. Oke, kita absen ya. Andi hadir. Bianca hadir. Cantika, oh hadir. Dimas hadir. Satu lagi, Salsa. Oke, hadir. Alhamdulillah kalian hadir semua. Masya Allah. Masih pada semangat? Masih lah, kan masih pagi. Masih pada semangat? Oke, udah siap belajar? Udah pada sarapan ya? Pada semangat? Oke, Ibu langsung saja ya. Tapi sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu mau tanya, ada yang tahu gak kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu gak? Coba acungkan tangan siapa yang tahu. Betul, kita hari ini akan belajar mengenai bagaimana kita bertumbuh dan berkembang. Mata pelajaran apa? IPA, pintar. Kalian udah hebat. Udah pada belajar belum di rumah? Udah? Bagus, kalian keren-keren semua, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak contoh pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa? Coba, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ke sebelah sini? Sebelah sini ada yang tahu nggak? Coba acungkan tangan siapa yang tahu? Acungkan tangan. Ayo Dimas, apa? Betul, bertambahnya tinggi badan. Lalu, ada lagi nggak contohnya? Betul, berat badan, ukuran sepatu jadi lebih membesar. Betul, semuanya betul. Tepuk tangan dulu. Kalian udah pada pintar-pintar ya. Oke, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hal yang terjadi secara alami pada manusia. Nah, untuk pertumbuhan lebih dominan ke perubahan fisik. Contohnya seperti yang tadi Dimas sebutkan, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, lalu perubahan fisik lainnya. Sedangkan untuk perkembangan lebih fokus kepada kemampuan fungsi dan kemampuan seseorang. Contohnya, semakin besar anak atau usianya semakin dewasa, anak akan mulai berpikir lebih dewasa. Nah, kan kalau misalkan anak-anak usia 7-10 tahunan, itu kan masih konkret ya pemikirannya, harus melihat benda-benda itu secara nyata. Tapi ketika dia sudah mulai remaja atau dewasa, dia siapa? Andi. Kenapa Andi? Oke, Andi bertanya, katanya seperti apa sih gambaran kita pertumbuhan dan perkembangan itu? Oke, Ibu di sini ada contoh ya, sebentar. Nah,
awalnya kalian itu dari sebuah janin terlebih dahulu. Sebelum kalian menjadi bayi, kalian itu menjadi janin di dalam kandungan ibu kalian. Lalu ada juga ini. Nah, kalian itu menandakan kalian bertumbuh, yaitu dari mulai kalian bayi, lalu menjadi kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Paham? Paham, baik. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apa masih belum paham? Anak-anak coba. Ada yang masih belum paham? Coba ditanyakan dulu. Siapa? Ada yang mau bertanya? Coba. Ayo. Oke. Katanya Bianca mau bertanya. Kenapa Bianca? Kata Bianca, kenapa ukuran sepatu dia semakin dia naik kelas semakin besar, begitu? Nah, itu adalah contoh dari pertumbuhan, Bianca. Paham? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Coba sebelah sini. Yang di sebelah sini sudah bertanya, coba sebelah sini. Ayo, coba bertanya. Oke, Andi, kenapa Andi? Nah, kata Andi, kenapa sih Andi semakin dewasa, Andi itu semakin berpikir lebih kritis? Oke Andi, memang ketika kita sudah dewasa, kita akan lebih berpikir kritis. Semakin kita naik dari awalnya bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa, kita akan selalu berpikir kritis. Yang awalnya kalian kelas 1 itu masih harus melihat benda-benda secara nyata atau secara konkret, betul tidak? Betul. Semakin kalian naik kelas, kalian sudah bisa membayangkan benda tersebut tanpa harus melihatnya. Betul? Betul. Nah, itu sudah menandakan bahwa kalian itu sudah menjadi remaja. Sudah berpikir secara kritis lah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih belum paham? Cukup? Jadi dapat kita simpulkan anak-anak bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah alamiah dari tubuh kita, dan setiap manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Untuk bagaimana cara kita agar bertumbuh dan berkembang secara sehat dan lain sebagainya, kita harus menjaga asupan nutrisi kepada tubuh kita. Dengan cara apa coba? Ada yang tahu? Coba, dengan cara apa kita menjaga tubuh kita agar tetap bertumbuh dan berkembang? Ayo, siapa yang mau menjawab? Betul, olahraga. Lalu minum air yang cukup. Selanjutnya coba, jangan bergadang. Betul. Jangan main game terus. Betul. Lalu coba ayo pendapatnya. Betul, makan sayur dan buah. Betul semua, tepuk tangan dulu. Yang kalian sebutkan tadi itu betul ya. Untuk menjaga kesehatan kita juga membutuhkan nutrisi yang cukup, lalu tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga, seperti itu. Sampai di sini paham mengenai pertumbuhan dan perkembangan? Alhamdulillah. Gak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Baik. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba pimpin lagi Andi, berdoa. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau Ibu ada kekurangan atau kesalahan kata dalam menyampaikannya. Kalian kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.